aku tuh dikekang sama orang tuaku. Oh, kasihan ya Loli, dikasih label bahwa saya ini adalah ibu yang mengekang anaknya. Udah dianggap kayaknya nggak boleh deh lo di sini lagi, pulang balik ke negara lo. Gua bukan orang baik. Hai, kembali lagi di sini. Gue hari ini mau nyeritain kalian tentang kasus yang sangat panas hari ini, yaitu kasus ketampesan. Biar kalian bisa gabung kalau lagi curhat, cuy. Biar bisa kalian gabung. Yang belum tahu, sini banget. Ayo, gue ceritain. Pertama, kasus itu dimulai dari tahun yang lalu, dimana Nikita Mirzani, seorang artis dengan usia 30 tahunan ke atas yang sangat kontroversial di Indonesia. Karena dia tuh omongannya nyablak dan sangat hot. Gak takut dia sama siapa aja. Hotman Paris, libas. Siapapun, libas. Nikita Mirzani. Kita beralih. Jadi Nikita Mirzani ini, dia selama mantan suaminya tuh punya anak. Anaknya paling besar itu namanya Loli. Itu sih nama panggilan gitu ya. Sebenarnya namanya beda lagi. Namanya ini. Oke, jadi si Loli ini tahun kemarin 2023 dia itu disekolahkan di luar negeri. Kita sebut aja US ya. Dia sekolah di sana itu sebagai murid SMA karena dalam konteks dia itu masih anak SMA. Ingat, dia masih anak SMA. Lalu si Loli ini waktu di sana mungkin kena pergaulan sana sini. Lalu dia tiba-tiba di tahun itu tiba-tiba memutuskan hubungan dengan ibunya. Jadi kontak diblokir, nomor HP diblokir ya. Terus sosmednya ibunya tuh mulai unfollow dia mulai nggak ngikutin lagi. Lalu ada lagi dia tuh ganti nama keluarganya dia. Jadi kan ini nama belakang. Jadi nama belakang tuh biasanya nama keluarga, dia ganti nama belakangnya itu jadi nama ayahnya. Kenapa? Isu-isu karena masalah pribadi dia tuh ngomongnya kayak aku tuh dikekang sama orang tuaku gini gitu. Jadi dia itu menuntut keadilan bahwa dia tuh dikekang. Punya usut nih ya. Soalnya nggak terlalu juga sih. Karena ya banyak video yang beredar bahwa Loli tuh masih bisa jalanin kegiatannya, kayak misal dia tuh masih bisa hangout sama temennya, dia tuh bisa menjalankan hobinya kayak hobi panahannya ditemenin ibunya, dia masih bisa gitu. Dan itu yang membuat orang-orang tuh kayak oh kasihan ya Loli gini karena stigma mereka masih di kampus ini itu adalah seleb yang sangat luar biasa tanda kutip ya. Oke, lanjut. Jadi lalu kan dia kan ngaku gitu, dan orang-orang nih sudah berspekulasi bahwa oh jangan-jangan emang gitu ceritanya. Jadi mereka tuh mulai bersimpati sama Loli. Nah si Lolinya dia di sana sih kayak punya keberanian, oh ternyata banyak ya yang dukung gue kayak gitu. Terus si Nick Mir nggak terima lah nih orang, ibunya nggak terima. Dari mana saya menyekolahkan anak saya, didik baik-baik, kok tiba-tiba dikasih label bahwa saya ini adalah ibu yang mengekang anaknya dari pergaulan. Gak terima. Karena menurut faktanya waktu Loli di Indonesia, Loli juga punya pacaran. Dibiarin jalan-jalan sama pacarnya juga gak masalah sama ibunya. Kok tiba-tiba waktu dia di Amerika, kenapa dia bilang gitu? Gak terima. Lalu terjadilah cekcok antara video call dan lain-lainnya. Netizen juga ikut-ikutan, biasa netizen kita. Lalu sempat Nikita Mirzani itu bilang bahwa dia sudah tidak menganggap Loli anak. Ini statement pertama. Yang kedua, dia tuh nggak akan
memberikan harta warisannya pada Lili alias dicoret dari kakak, dari hak warisnya gitu. Itu statement dia pada tahun kemarin itu. Lalu akhirnya dibiarin lah, terserah lo mau kayak gimana, hidup lo kayak gimana, gue stop pengeluaran lo. Jadi dia itu stop pengeluaran untuk anaknya itu. Jadi di sana si Loli ini dia tuh kerja atau numpang di rumah siapa gitu, kalau nggak salah bapaknya asli. Nah, tetapi beberapa waktu kemudian Loli ini pindah ke Indonesia lagi. Terus ada yang bilang, ngomporin itu kita barusan, tuh anak lo udah pulang gini. Lah, si ibunya Nikita Mirzani tuh ngomong, menjelaskan kepada netizen kita bahwa sebenarnya Loli itu pulang bukan untuk memperbaiki hubungannya dengan maminya, ya, Nikita Mirzani. Dia enggak. Dia itu pulang cuma karena dia tuh udah dideportasi itu kayak gimana ya, ini jadi bahasa halusnya tuh lo tuh udah termasuk turis yang kayak nggak pantas gitu tinggal di sana. Jadi lo tuh udah di blacklist, dipulangin ke negara lo karena lo tuh udah dianggap kayaknya nggak boleh deh lo di sini lagi, pulang balik ke negara lo kayak gitu. Itu namanya dideportasi atau dipulangkan ke negaranya ya. Jadi dia tuh kayak gitu. Jadi di sini dia dalam tanda kutip dideportasi kembali ke Indonesia. Dan di Indonesia dia kembali tuh ke rumah ibunya. Enggak, jadi dia itu ya lenang-lenang gitu. Terus disitulah beberapa bulan kemudian, 2 bulan atau 3 bulanan gitu lah, dia ditemukan pacaran sama Fadel. Fadel di sini menurut sejarah yang gue kulik nih ya, dia itu adalah dancer profesional. Dia itu dancer yang ikut acara kayak pencarian bakat gitulah, dan videonya juga banyak beredar. Dia tuh dance-nya tuh ya rata-rata lah, nah kayak gitu. Terus nah si Fadel ini dia tuh pacaran sama situ. Usut punya usut, katanya nih Fadel nih punya utang miliaran atau berapa ratus juta gitu loh. Terus dibayarlah sama si Loli ini. Loli punya uang dari mana? Katanya dia tuh kerja endorse lah dan lain sebagainya. Jadi dia bayarin utangnya Fadel nih ya. Utangnya dibayarin gitu. Terus ya kayaknya disayang banget gitu lah. Kayaknya dia tuh sampai mencaci maki ibunya, ngetek sana sini, ngetek DPR, ngetek gubernur, ngetek apa kayak agak gimana gitu, emosinya agak kurang terkontrol banget waktu itu. Jadi sangat kacau lah di sosmed. Nah, terus sebenarnya 2 bulan atau beberapa bulan kemudian lah ya, ini kita Mirzani nih, dia itu tiba-tiba ngelaporin si Fadel atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur, pelecehan, dan satunya lagi kalau nggak salah pemaksaan aborsi. Jadi ya dia tuh 2 pasalnya itu yang dijeratin ke Fadelnya ini tuh ada 2, yaitu UU Perlindungan Anak pasal 76D 35 tahun 2012 tentang kekerasan pemaksaan anak di bawah umur untuk berhubungan. Lalu yang satunya lagi itu pasal 34 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa yang sengaja menyebabkan keguguran atau matinya kandungan dalam seorang perempuan tanpa dengan izin perempuan tersebut atau tanpa izin perempuan tersebut akan dihukum selamanya 5 tahun 6 bulan. Gitu, itu yang 2 pasal itu yang dijelasin ke Fadel ini. Nah, terus udah dia tuh ngaku sini kita Mirzani ini bilangnya bahwa dia tetap
mantau anaknya tersebut ya, walaupun dia ibu. Terus bilang dua itu ya, yang udah nggak dianggap anak terus sama dicerat sama kakak itu, tapi dia tetap mengawasi anaknya itu si Loli dari jauh. Jadi dia tetap siapa sih temannya, dia ngapain aja, dia masih